Dan saya Rofi Alimasuri, bisa dipanggil Rofi. Kami dari kelompok 9. Oke, ini tentang apa nih? Artikel yang akan dibahas ini apa? Siapa dulu yang akan menjelaskan? Nih, oke. Sebagaimana yang udah bisa kita baca ya teman-teman, judulnya Analysis of the Implementation of Online Learning During COVID-19. Ini kan sesuatu yang baru ya, yang kita, bukan hanya kita di Indonesia tapi juga lewat COVID, tapi kan sampai sekarang dampaknya masih ada nih. Dampak mau? Dampaknya kita jadi lebih melek digital. Oh gitu ya? Iya, jadi kita bisa gara-gara itu ya? iya, gitu kan dulu jarang banget nih ada yang Meet, Zoom gitu ya, Google Meet. Tapi kan sekarang setelah kita udah tahu itu, jadi hampir semuanya tahu gitu. Oke, sip. Terus? Terus ini itu dibahasnya itu ya pasti di dalamnya kalau kita baca sekilas dari abstraknya kita udah tahu di dalam itu membahas tentang apa aja. Kenapa nggak after COVID aja ya? Gimana kan judulnya during COVID ya tadi? Iya. Pelaksanaan online learning selama COVID. Makanya saya bilang kan COVID-nya udah udahan ya. It's finished guys. Yes, Kenapa nggak right, after COVID aja gitu? Online learning. After Iya. COVID atau jangan after COVID ya online implementation of online learning aja gitu ya. Islamic education gitu misalnya. Iya. Itu nanti kita bikin jurnalnya aja Ya, ya. jadi Karena kita lihat itu bikin ada. kita tuh sebetulnya Asal jangan bangunan cuy COVID. memang yang jadi titik tekan dari kita itu sebetulnya pengen menganalisis pasca COVID. Hanya saja itu adalah hal yang ingin kita buat. Kita harus melihat dulu landasannya dulu. Bisa aja beda alasan. Yeay. Agar memperkuat bagaimana nanti pembuatan pasca COVID. Jadi kita harus tahu dulu keadaan pasca Apa COVID itu. selalu terjadi artikel nah? Mual A. Nah, kita akan bantu aja ya. Jadi kita lihat dulu dari permainannya Bu, apakah banyak tertarik tidak gitu kan? Guys, Betul ya. Nah, Kalau misalnya tertarik dan komenannya itu banyak, pasti kita juga wah Bikin. seru nih. Ini perlu ditagih lah. Kalau komennya lebih dari 1.000 kita bikin Nah, jurnalnya. itu betul. Apalagi sampai trending topik Iya, ya. sampai trending topic. Gitu. Jadi membahas tentang apa ya ini during COVID. Iya. During COVID. Terus gimana nih? Tapi kan kita asal membahas masa lalu ya. Iya, tapi kan sejarah juga tidak bisa kita lupakan. Kata Bung Karno, negara yang maju adalah negara yang menghargai sejarah. Tapi kan negara udah dengar itu. kata COVID asal Korea. Langsung Trauma mungkin ya, traumatik. Gimana pelaksanaan online learning during COVID? Oke. Meskipun COVID-nya it's finished. Tapi kan kita nggak ada yang tahu, we never know gimana kalau misalnya ada another virus. Oh, jangan. Oh iya, of course, nah, tapi kan lebih baik menjaga. Jangan diabaikan. Amin amin katanya. Oke kan? Ya. So, Jadi memang terkait kan ini lebih ke membahas analisis online learningnya gitu. Ini menjadi sebuah fenomena gitu di wilayah pendidikan khususnya yang menjadi garis besar. Kenapa? Karena ada yang saya sorot itu lebih kepada wilayah kebijakan dari pemerintah sebagai stakeholder di sini melahirkan sebuah kebijakan yang mengubah mekanisme pembelajarannya gitu. ya, yang tadi nggak melek Nah, digital. yang tadi tidak melek digital, meski memang kita ketahui bahwa secara regulasi ya Bu, di sini juga dicantumkan secara regulasi yang di bawah, kalau nggak salah di tahun 2003 nomor 20. Nah itu sebetulnya sudah dijelaskan bahwa ada regulasi pendidikan itu terkait pembelajaran jarak jauh. Yap. Hanya saja saat itu mekanisme pembelajaran jarak jauh itu seperti hanya saja menganalisis lah, diberikan tugas, PR dan sebagainya. Ya. Akan tetapi di era ini diadaptasikan dengan menggunakan atau mengoptimalisasi media digital. Ya. Nah, yang sering kita ketahui media digital yang digunakan di pelajar lah, biasanya dari Google Meet ya, dari terus Zoom meeting, terus Ya, tapi media bukan YouTube cuma juga. saja, ya. Nah itu iya. kan menjadi salah satu kekurangannya gitu ya. Terus yang kedua dari media YouTube juga kan, media YouTube juga itu Ya. menjadi salah satu pembelajaran visualisasi biasanya sering digunakan oleh guru-guru di wilayah pendidikan. Betul, itu dia. Bahkan kan dosen-dosen juga kalau misalnya ada tugas-tugas yang misalnya beliaunya nggak bisa masuk, boleh ya lihat di share aja linknya. Jadi dosennya nge-record sendiri Yeah. itu cara materi yang dia akan bahas. Habis itu karena nggak bisa masuk kelas itu tinggal di share
aja gitu kan. Nah selain itu juga kita karena kadang social distancing ya pas waktu itu, jadi sampai sekarang kita bisa juga mengerjakan tugas. Jadi yang tahu yang namanya Google Drive itu kan dulu hanya orang-orang tertentu saja yang tahu. Tapi kan sekarang aku dari Tasik nih, Kak Romi dari Bandung, kita bisa sama-sama mengerjain tugas di Google Drive, nggak harus ribet. So kirimkan filenya, aku nggak bisa ngerjain kalau di Word kan. Karena kalau di Google Drive langsung dia bisa bareng-bareng. Bisa bareng-bareng itu kan. Bahkan yang menariknya dari mungkin berkaitan juga dengan revolusi 4.0 ya, era digital gitu, yang tengah kita jalani sekarang. Sebetulnya ini saya apresiasi gitu dengan metode cara Miss gitu. Ya karena saya orang yang nah itu pertama itu, yang kedua tuh kan, ini kan ada digitalisasi kan. Yang kedua, saya sering mengamati beberapa rekan saya di kelas, karena mereka tuh entah apa yang menjadi alasan untuk berdiam gitu, tapi ketika dengan menggunakan metode ini, mau tidak mau mereka itu akan dituntut untuk interaktif dan memahami sebuah permasalahan dan problem solvingnya seperti apa, sehingga sangat menarik gitu untuk dalam pergerakan media, pergerakan pendidikan ini untuk peningkatan kualitas SDM. Kalau kalian nerangin di kelas, yakin udah didengerin juga sama teman-temannya, kadang kan gitu. Apalagi kalau misalnya materinya tentang artikel bahasa Inggris, terus kamu nerangin di depan, teman-teman kamu yakin dengerin semua. Miss itu pengalaman Miss ya? Pengalaman, kalau saya dulu mahasiswa presentasi, kan teman-temannya nggak semua mau dengerin juga. Jelas itu ya. Makanya dikasih komen mah software gitu, tetap juga kan mereka bisa nyetel di mana aja. Nah, betul. Kalau di kelas kadang kan gitu. Iya, nah ini juga bisa nyetel di mana aja, itu masuknya kemana? Nah, bisa nyetel ke kapan aja, di mana aja, karena you send the link. Ya itu betul. Bener banget. Nah di sini juga ada pas the COVID-19 itu kan pemerintah ngeluarin new policy gitu ya, aturan yang baru. Bahkan di tahun 2020 itu ada 2 kali undang-undang yang terbit, tadi kita udah lihat di jurnalnya. Itu untuk apa? Untuk memaksimalkan, karena benar di tahun 2003 ada, tapi itu kurang detail, jadinya diperbaharui lagi di 2020 yang mana pada saat itu udah COVID juga kan. Nah, nanti di sini ada implementation of online learning, terus ada learning planning, learning process, learning evaluation. Karena tadi kita niatnya mau bikin learning online pasca pandemi. Nah, di sini kita kenapa dibawa ini? Karena di sini ada hasil observasinya, ada planningnya, ada planning process, learning evaluation, ada advantage of online learning sama disadvantage of online learning. Nah, di sini kan kita bisa lihat positifnya ada apa aja, kekurangannya ada apa aja. Ini mungkin ketika during COVID itu menjadi kekurangan, tapi setelah kita tahu itu adalah disadvantage, mungkin kita bisa memperbaikinya. Bagian mahasiswa zaman sekarang juga nanyain ke Google kok. Dosen nerangin sama Google nerangin kayaknya lebih sama Google. Benar nggak kawan-kawan? Daripada nanya ke dosen, Bu ini maksudnya apa? Mereka nanya ke Google. What does it mean? Apa ini yang dimaksud dengan ini? Daripada nanya ke dosen kan? Dulu mah dosen nerangin, mereka bertanya sekarang enggak pengen tahu ya langsung ke Google. Jadi Google itu lebih lengkap infonya pada dosen. Nah itu kadang kalau dilihat dari segi, tinggal dosen harus kreatif aja. ya betul. Dilihat dari memang ya Bu, menyinggung juga sih persoalan ini. Salah satu dampak gitu ya. Saya sempat mendengar pembahasan ada salah satu psikolog namanya Rollo Mai kalau nggak salah. Dia tuh sudah memprediksi di tahun 60-an bahwa akan ada masa di mana anak muda itu sudah kehilangan rasa penasaran terhadap hal yang di eksternal, karena hal tersebut diakibatkan atau disebabkan perannya digital gitu, impact dari salah satu digital, dan yang lebih parahnya dengan adanya digital ini bisa saja kematian kepakaran ada dalam bukunya gitu, karena ya kita bisa amini juga bahwa sekarang ternyata banyak yang terpengaruhinya itu bukan oleh orang-orang ilmuwan, melainkan influencer. Betul. Sehingga mereka tuh berperannya ya udah yang simpel aja gitu, yang konkret, kita nyari duit, joget-joget gitu tanpa ada rasa wondering untuk dirinya sendiri gitu kan, atau wondering untuk keadaan di alamnya, di sosial itu sudah hilang gitu kan. Makanya kalau nanya ke mahasiswa S1 saya tuh ya, jadi idolanya tuh influencer. Nah itu betul. Influencer. Betul. Jadi yang diundang materi kuliah umum tuh
Malah influencer. influencer. Kalau nggak kenal itu pada minim peminat. Iya, gitu kan ya. tapi kalau influencer ini yang diundangnya influencer ini Nah, Oh, itu itu betul. langsung antri sama. aku bisa jadi influencer aja. Ini kan Nah, ini ini salah satu siasat Iya, yang bisa benar. untuk kedepannya gitu. Terus gitu. Makanya kenapa sekarang jadi dulu ditutup kreatif kan? Karena Betul, zaman betul. sekarang mereka tinggal klik Google, udah informasi apapun yang mereka butuhkan ada. Dia tinggal gimana kalian kalau jadi guru, apa namanya tadi kepala sekolah atau apapun itu, ya harus kreatif berarti Ya, betul. menandingi atau untuk bisa mengimbangi si anak-anak sekarang. Ya. Ya mungkin itu sesuai dengan tadi ya, metode yang di atas. Ada salah satu yang mungkin sebetulnya ini tuh polanya lebih pada yang tadi sudah dibahas di kelompok sebelumnya. Memang karena di wilayah pendidikan itu tidak lepas daripada perencanaan, yang mana hal itu menjadi salah satu faktor dalam pembentukan untuk Tinggal si pembelajarannya. kepala ini, pimpinan ini mau Mensiasat. membawa Nah, si itu. sekolahnya kemana, ke arah Leres. mana. Betul. Iya. Leres bisa. Kalau kamu nanti jadi kepala sekolah amin. 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 Kalau jadi pemangku kebijakan atau ya kira-kira nih mau dibawa kemana murid kita, Iya. sekolahnya kemana nih? Mau ikut mengimbangi kemajuan zaman Kalau Asta kan karena diamanati jadi ketua ya, berarti kan harus muter otak juga. Berarti kalau aku diamanahi ini akan membawa kemana prodi ini. Nah, kalau saya kan prodi saya membangunnya ke arah ICT, Information, Iya. Communication, and Technology. Makanya setiap PKN kemanapun itu tema yang dibawa untuk sosialisasi ke guru. Makanya kemarin kalau aku masih selalu tentang AI kalau prodi PBI. Salah satunya karena Iya. saya dan teman-teman membawa si prodi ini ke arah itu. Tinggal kan mau dibawa kemana, kata saya juga mahasiswa kitanya. benar. Wow, nice banget ya. Ini jadi promosi. Kamu sudah bisa Tapi itu cukup menarik gitu Iya, ya, karena iya. memang betul gitu dalam sebuah lembaga perlu ada satu titik fokus untuk dijadikan kemana sehingga nantinya dalam membentuk sebuah perencanaan dan menjalankan prosesnya itu tidak akan keluar dari koridornya gitu. Jelas gitu ya. Nah, tidak betul sekali. Oke. Jadi tetap kita dasarnya itu tetap Islamic education. Nah, Ya, betul, makanya betul. tetap berlandaskan, makanya kalau lima rahmatan lil alamin Oh, tetap betul. tidak boleh ketinggalan benar koridornya. Tapi meskipun teknologi udah high tech, tapi koridornya tetap Nah, itu. berbasis. Ya. Jadi lebih kepada pemanfaatan medianya aja gitu, Iya. sebagaimana yang Ya. tadi sudah dijelaskan. Itu Jadi, saya, oke. jadi memang seperti itu. Dimaafkan berarti ini dulu. Tentu saja. Iya, iya. Betul. Jadi tinggal kalian dari artikel ini mengembangkan Nah, itu. bagaimana ke pasca COVID, pasca COVID, Pandemi, iya. pasca pandemi. Oke, terus sekarang yang kalian rencanakan atau bukan rencanakan ya? Kalian di kedepannya ingin seperti apa gitu? Atau kalau ya tadi ditakdirkan atau diamanahi atau tiba-tiba jadi apa gitu? Oke. Nah, jadi kalian inginnya seperti apa? Tiba-tiba jadi wakil presiden misalnya kan. Nah, ini yang pertama ya. Betul, betul. Ini lebih ke keinginannya tuh, ekspektasinya tuh di wilayah pendidikannya atau secara personal. Pendidikan juga, personal juga. Makanya dari kita dari dulu. Oh, dulu. Iya, visioner kan. Oke, apa ya? Kita harus mikir Aduh. masa depan lah tuh. Ah, Iya, betul, betul. Betul. Kalau dari segi pendidikannya sih aku mungkin bakal lebih ke literasi digitalnya Iya. karena Indonesia kan minim banget literasinya Iya, ya. benar. Mau itu dari YouTube, mau itu dari aplikasi TikTok. Kalau misalnya kita nggak research lagi, Masih kena percaya ke berita hoax. Nah, itu kan Saking kayak- minim digital literasi. itu sekarang loh ya masih 4.0, apalagi kalau misalnya nanti sudah terlaksana ya 5.0 itu kan kayak wah tantangannya itu harus benar-benar diimbangi gitu. Maksudnya anak-anak boleh melek digital tapi literasinya juga minimal ada wondernya itu harus gede juga gitu. Jadi biar bisa make sure apa yang mereka baca apa yang Iya, gitu bagus, bagus. gitu valid atau tidaknya. Maka Tuh, mantap sekali ya. Critical thinkingnya Betul. digital, Betul, sama betul. critical literacy. Nah, critical literacy-nya. Iya. betul. Kalau saya mungkin yang ingin mencoba dituangkan gitu kan ke dalam dunia pendidikan betul salah satunya pada wilayah literasi ya. Dengan saya mencoba itu dari sekarang sedang mencoba membuat salah satu komunitas di wilayah sekolah secerca saya yang mana
di wilayah komunitas tersebut itu ditekankan siswa SMP ataupun aliyah, kan ada 2 jenjang ya, untuk apa, membiasakan diri dalam membaca, setidaknya membaca buku dulu loh. Untuk apa? Ya membiasakan nantinya pada peningkatan kepada public speaking, terus dalam krisis identitas yang dialami olehnya gitu, sehingga akan terarah ke depannya juga gitu, dan dituangkannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk seni sastra. Kebetulan memang saya juga ya dari bahasa sastra sebelumnya. Oh, kamu di bahasa sastra Indonesia? Iya, dari bahasa sastra Indonesia. Jadi ada keinginan untuk mengekspresikan dari hasil bacaannya, hasil literasinya itu dituangkan dalam bentuk karya sastra, dan nantinya kalau berkaitan dengan karya sastra pasti dituangkan juga pada tulisan, sehingga itu menjadi salah satu catatan intelektual mereka masing-masing. Nah, setelah itu memang dalam pendidikan itu karena sesuai dengan kurikulum yang sekarang, dan saya juga tidak menolak dan sepakat bahwa perlu ada peningkatan dalam wilayah literasi, betul, entah itu literasi digitalnya ataupun literasi numerasinya gitu terhadap perhitungan, karena memang secara karakteristik dari dampak COVID gitu kan, dari dampak COVID banyak yang belum bisa baca. banyak yang perlu dimaksimalkan kembali. Ada anak SD kelas 3 ternyata belum bisa baca. Iya, karena kelas 1 kelas 2 nya online. Iya, banyak ya. Dan memang secara baik data gitu pas dari hasil diskusi tadi sama Tel ya, bahwa ternyata si siswa itu bukan nggak bisa baca, melainkan buta huruf, Bu. Ya, lebih parah lagi. Jadi apa? Dia tuh hanya menggunakan daya hafal A, B, C, D, E. Pas dilihatkan hurufnya, dia tuh ngeblank. Nah ternyata berarti perlu adanya media untuk apa? Untuk membantu dalam pengenalan huruf, entah kalau yang rumah di karpet. Nah itu kalau di usia dini, jadi banyak lah dampak yang perlu direncanakan juga, entah itu dalam media, penggunaan media digitalnya. Nah, sebetulnya. Betul, karena segala sesuatu kan ada kekurangan. Nah itu, untuk dioptimalisasikan. Masya Allah. Semoga kalian ini ya bisa memanfaatkan digital era ini di pendidikan. Kalian tadi kan kamu sudah membuat komunitas, kamu juga nanti ke depannya itu kan pasti akan lebih pesat lagi nih, gitu kan? Bagaimana kita sebagai pendidik nih membawa mana dan tadi mengaplikasikannya. Baguslah, saya setuju. Pokoknya saya berharap dan mendoakan yang terbaik. Amin, Ibu. Ya tadi betul, saya setuju literasi, membiasakan membaca itu memang kita kayak masih jauh ketinggalan gitu. Ya saya juga mengaku sih nonton jeung baca memang kalau kadang-kadang sekarang tuh gitu. Kalau zaman dulu ya karena ada tontonan ya baca gitu, tapi sekarang tuh ya udahlah nonton aja, enggak ada kok gitu. Tinggal browsing review ini, Iya. kan langsung muncul semua. Kenapa saya pun merasa oh iya benar juga ya, udah lama kayak saya juga gitu. Karena dikit-dikit sekarang ngeklik nonton gitu kan. Kayak pergi ya. Cukup ya. Terima kasih kepada Rofi dan Dea untuk grup 9, bagus sekali. Pokoknya nanti kita akan bahas lagi artikel lain di grup selanjutnya.